Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Ibu Meni pada materi pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 10 program ilmu alam, ilmu sosial, dan ilmu agama. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Mudah-mudahan dimanapun kalian berada selalu dalam keadaan sehat. Alhamdulillah ibu dan keluarga juga dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Pada kesempatan kali ini ibu akan menyampaikan materi yang terakhir untuk semester yang pertama, yaitu tentang teks negosiasi. Bersepakat melalui negosiasi. Bagaimana anak-anak? Pernah mendengar istilah negosiasi? Tentunya tanpa kalian sadari, kalian sudah pernah melakukan negosiasi. Istilah negosiasi apabila diambil dari bahasa asing, misalnya bahasa Inggris yang diserap ke dalam bahasa Indonesia, yaitu kata negosiasi, artinya merundingkan. Untuk apa merundingkan? Kalian pasti paham. Untuk mencapai kesepakatan. Dalam bahasa Indonesia, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, negosiasi juga berarti melakukan kegiatan tawar-menawar antara dua belah pihak untuk mencapai suatu kesepakatan. Anak-anak sekalian, ada istilah tawar-menawar. Tentunya kadang di pikiran kita, di benak kita adalah berkaitan dengan kegiatan jual-beli. Tapi tidak pasti kegiatan negosiasi tidak harus dalam hal kegiatan jual beli. Baiklah, untuk lebih jelasnya apa pentingnya negosiasi dan hal-hal apa saja yang berkaitan dengan negosiasi, bagaimana cara kita melakukan negosiasi agar kesepakatan itu bisa tercapai. Marilah kita sama-sama kalian simak video tentang teks negosiasi, bersepakat melalui negosiasi. Silahkan anak-anak kalian menyimak. Bismillahirrahmanirrahim. Bab 5, bersepakat melalui negosiasi, meliputi subbab 1. Pengajuan, penawaran, dan penutup dalam teks negosiasi. 2. Penjelasan pengajuan, penawaran, persetujuan, dan penutup dalam teks negosiasi. 3. Isi, struktur, dan ciri kebahasaan teks negosiasi. 4. Penyusunan teks negosiasi dengan memerhatikan isi, struktur, dan kebahasaan. Subbab A. Pengajuan, penawaran, dan penutup dalam teks negosiasi. Dijelaskan mengenai pengertian teks negosiasi, ciri-ciri teks negosiasi, dan penyampaian pengajuan dan penawaran dalam teks negosiasi. Pengertian teks negosiasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Negosiasi berarti proses tawar-menawar dengan jalan berunding guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak yang berupa kelompok atau organisasi dan pihak atau kelompok dan organisasi lainnya. Negosiasi dapat dibedakan menjadi beberapa kelompok. Kelompok yang pertama berdasarkan situasi, meliputi negosiasi formal dan negosiasi informal.
Negosiasi menurut untung rugi terdiri atas negosiasi kolaborasi, negosiasi dominasi, negosiasi akomodasi, dan negosiasi menghindari konflik. Sedangkan ciri-ciri teks negosiasi antara lain: 1. Adanya partisipan yang memiliki kepentingan masing-masing. 2. Adanya perbedaan kepentingan dari kedua pihak. 3. Adanya pengajuan dan penawaran. 4. Adanya kesepakatan sebagai hasil negosiasi. Cara menyampaikan pengajuan dan penawaran meliputi keterampilan berbicara. 2. Berbicara efektif. 3. Prasyarat organis dan prasyarat bahasa. Keterampilan berbicara terdiri atas faktor internal dan faktor eksternal. Berbicara efektif ditandai antara lain cara mengawali pembicaraan, langsung ke isi pembicaraan. 3. Negosiator memberikan kesempatan lawan bicara untuk menyampaikan gagasannya. Selanjutnya, prasyarat organis meliputi pengaturan nafas, pengaturan suara, pengaturan tubuh. Adapun prasyarat bahasa meliputi dinamika bicara, ritme suara, dan diksi. Subbab B. Penjelasan pengajuan, penawaran, persetujuan, dan penutup dalam teks negosiasi meliputi pembahasan mengenai aspek-aspek yang harus diperhatikan dalam negosiasi. Antara lain, aspek yang harus diperhatikan oleh negosiator, trik penawaran dan persetujuan dalam teks negosiasi, faktor penentu keberhasilan negosiasi, pola penyampaian teks negosiasi, cara menyampaikan pendapat dan komentar saat bernegosiasi, cara bersikap santun dalam negosiasi, dan cara menyampaikan pujian dalam negosiasi. Yang pertama, tentang trik pengajuan, penawaran, dan persetujuan dalam negosiasi. Seorang negosiator ulung mempunyai trik atau siasat dalam negosiasi agar negosiasi dapat berjalan sesuai rencana. Negosiator dapat melakukan tindakan sebagai berikut. 1. Membuat suasana menjadi santai. 2. Melakukan kontak mata dengan lawan negosiator. 3. Berbicara dengan santun. 4. Menggunakan kalimat penghubung secara jelas untuk beralih topik. 5. Mengambil kesimpulan secara tepat. Sedangkan aspek-aspek yang perlu diperhatikan negosiator. Pertama, penampilan. Kedua, sikap. 3. Cara bicara. 4. Wawasan. Yang kelima, gagasan dengan menggunakan gaya bahasa. Sedangkan langkah menyampaikan pendapat dan komentar yang harus diperhatikan: 1. Pendapat dan komentar disampaikan secara padat, tersusun dengan baik.
2. Pendapat dan komentar terarah pada sasaran yang diinginkan. 3. Pendapat dan komentar menggunakan kata-kata yang tepat dan sederhana. 4. Pendapat dan komentar menggunakan kalimat yang komunikatif dan mudah dipahami. 5. Pendapat dan komentar menggunakan alasan logis dan objektif. 6. Pendapat dan komentar menggunakan bahasa santun agar tidak menyinggung perasaan orang lain. 7. Pendapat dan komentar disertai bukti atau fakta. Yang terakhir, menghindari tuturan yang mengandung ejekan, baik langsung maupun tidak langsung. Kesantunan dalam berorganisasi. Sopan santun merupakan perilaku penting dalam negosiasi. Sopan santun sangat diperlakukan dalam memenangi negosiasi. Berikut beberapa perilaku santun dalam bernegosiasi. 1. Sabar. 2. Tidak memperlihatkan rasa jemu. 3. Tidak bicara terus-menerus. 4. Tidak membicarakan diri sendiri. 5. Tidak membicarakan keburukan lawan negosiasi. 6. Tidak menggunakan bahasa daerah. 7. Fokus terhadap topik penting. 8. Tidak merasa diri paling benar. Selanjutnya, langkah menyampaikan pujian dalam negosiasi. Pada dasarnya, manusia adalah makhluk yang senang dipuji. Seorang negosiator dapat melakukan pujian kepada lawan negosiasinya. Dalam memuji lawan negosiasi, negosiator menggunakan kata yang sopan. Kata yang sopan tersebut disertai dengan alasan untuk memuji lawan negosiasi. Akan tetapi, jika terlalu sering memuji juga tidak baik dalam suatu negosiasi. Faktor penentu keberhasilan negosiasi. Ada 4 hal yang harus diperhatikan. Faktor yang pertama, kesediaan untuk berkompromi dengan pihak lain. Kedua, tidak ada pihak yang dirugikan. 3. Kesepakatan yang dicapai mampu memengaruhi pihak lain. 4. Alasan yang disertakan mampu memengaruhi pihak lain. Pola penyajian teks negosiasi. Ada 2 cara. Yang pertama dengan pola negosiasi lisan. Dengan negosiasi lisan, yang dimaksud dengan negosiasi lisan adalah pola penyajian negosiasi. Ada 2 cara, yaitu negosiasi lisan, negosiasi tulis. Yang pertama, negosiasi lisan. Negosiasi lisan adalah negosiasi yang dilakukan dalam ragam lisan. Negosiator berperan penting dalam melakukan negosiasi secara lisan. Adapun negosiasi tulis merupakan bentuk negosiasi dalam ragam bahasa tulis. Ragam bahasa tulis digunakan untuk melengkapi negosiasi lisan secara formal. Negosiasi tulis berguna
untuk mencapai persetujuan dengan jalan menggunakan ragam tulis, baik proposal maupun surat. Selanjutnya subbab C, yaitu struktur dan kaidah kebahasaan teks negosiasi. 1. Meliputi struktur teks negosiasi. 2. Unsur teks negosiasi berupa penawaran. 3. Pasangan tuturan dalam negosiasi. Yang keempat, kaidah kebahasaan teks negosiasi. Struktur teks negosiasi. Struktur teks negosiasi terdiri atas orientasi, pengajuan, penawaran, persetujuan, dan penutup. Struktur yang pertama, orientasi. Orientasi merupakan pembuka dalam teks negosiasi. Orientasi dapat berupa salam perkenalan dan sapaan. Struktur pengajuan. Negosiator menyampaikan maksud atau tujuan bernegosiasi. Struktur penawaran. Proses ini merupakan proses tawar-menawar pihak satu dengan pihak lain untuk mendapat sebuah kesepakatan yang saling menguntungkan. Struktur persetujuan. Proses ini merupakan proses terjadinya kesepakatan atas hasil penawaran kedua pihak atau negosiator. Struktur terakhir adalah penutup. Merupakan proses mengakhiri sebuah percakapan antara kedua pihak untuk menyelesaikan suatu proses interaksi dalam negosiasi. Unsur-unsur dalam teks negosiasi berupa surat penawaran. 1. Kepala surat. 2. Tempat dan tanggal surat. 3. Nomor surat. 4. Hal atau perihal. 5. Lampiran. 6. Alamat surat. 7. Salam pembuka. 8. Isi surat. 9. Salam penutup. Dan terakhir nama pengirim dan tanda tangan. Ini merupakan unsur teks negosiasi yang berupa surat penawaran. Berikutnya, pasangan tuturan dalam teks negosiasi. Yang pertama adalah mengucapkan salam, kemudian lawan bicara membalas salam. Kedua, bertanya. Lawan bicara menjawab atau tidak menjawab. 3. Meminta tolong. Lawan bicara memenuhi atau menolak permintaan. Keempat, meminta. Lawan bicara menerima atau menolak permintaan. 5. Menawarkan. Lawan bicara menerima atau menolak tawaran. 6. Mengusulkan. Lawan bicara bisa menerima atau menolak usulan. Selanjutnya, ciri-ciri kebahasaan teks negosiasi. 1. Menggunakan kalimat persuasif. 2. Menggunakan kalimat deklaratif. 3. Menggunakan bahasa yang santun. 4. Menggunakan pronomina.
5. Menggunakan kalimat langsung. 6. Menggunakan kalimat yang menyatakan kesepakatan atau penolakan. Berikutnya, menggunakan kalimat perbandingan atau kontras. Subbab D. Penyusunan teks negosiasi. Penyusunan teks negosiasi dalam bentuk dialog dan penyusunan teks negosiasi secara tertulis. Langkah menyusun teks negosiasi dalam bentuk dialog. Yang pertama, menentukan topik permasalahan. 2. Menentukan partisipan yang berbeda kepentingan. 3. Mengembangkan topik menjadi kerangka karangan teks negosiasi sesuai dengan struktur teks negosiasi. 4. Mengembangkan kerangka teks negosiasi menjadi teks negosiasi yang berbentuk dialog. Selanjutnya, langkah menyusun negosiasi secara tertulis. 1. Mencari topik penawaran atau pemesanan. 2. Mengembangkan kerangka teks sesuai kerangka surat resmi. 3. Mengembangkan kerangka menjadi surat penawaran atau pemesanan. Langkah menyusun negosiasi secara tertulis. Hal itu sebagai penutup pada materi ini. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan bisa kalian mengerti dan memahami. Selanjutnya nanti kalian bisa, baiklah anak-anak, langkah-langkah menyusun negosiasi secara tertulis tersebut mengakhiri materi tentang teks negosiasi. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan kalian bisa memahami dan mengerti. Mudah-mudahan kalian juga bisa membuat contoh negosiasi dan merealisasikan dalam kehidupan sehari-hari pada saat melakukan negosiasi. Untuk mengakhiri pertemuan ini, marilah kita ucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.